Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Ngabuburit bareng dosen muda Bio IPB series pertama. Sebagai informasi, Bapak Ibu, acara ini adalah acara yang secara mandiri diadakan oleh Departemen Biologi IPB, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti live streaming via Zoom ini, dan semoga nanti apa yang kami sharing bisa bermanfaat untuk kita bersama. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Jeffrey Agung Prianto yang akan memoderatori acara kita pada sore hari ini dan sekaligus menemani waktu ngabuburit Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan acara ini akan dibagi dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi yang nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Dan setiap sesinya nanti akan diikuti oleh sesi diskusi, Bapak Ibu. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Namun sebelum sesi penyampaian materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kurikulum vitae singkat dari pembicara kita atau narasumber kita. Beliau adalah Hirmas Fuadi Putra, SSI MSI, yang merupakan dosen Departemen Biologi, Divisi Ekologi dan Sumber Daya Tumbuhan. Beliau bergabung di IPB sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dan saat ini beliau juga sebagai Asesor of Indonesia Sustainable Award, Kementerian Pariwisata RI, bergabung semenjak 2019 hingga sekarang. Dan baru-baru ini beliau juga mendapatkan sertifikat di bidang Sustainable Tourism oleh Global Sustainable Tourism Council. Dan pada sore hari ini beliau akan berbagi bersama kita mengenai strategi bagaimana membangun pariwisata berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, saya persilakan pada narasumber Bapak Hirmas Wahdi Putra untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Bisa dengar suara saya ya? Pak Jeffrey, suara saya terdengar? Bisa, aman. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait pariwisata berkelanjutan yang biasanya itu akan membahas kriteria dan indikator dari pariwisata berkelanjutan yang Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah dengar atau mempelajari, ya. Jadi materi ini saya dapatkan ketika saya mendapatkan sertifikasi di bidang Sustainable Tourism dari GSTC, ya, Global Sustainable Tourism Council. Dan hari ini kita akan bincang-bincang santai saja, ya, karena kriterianya lumayan banyak, ya, ada 100 lebih indikator yang kalau kita harus bahas detail satu persatu ini akan memakan waktu yang cukup panjang, ya. Jadi sebenarnya training sustainable tourism ini butuh waktu minimal 3 hari. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan bahas selama 1 jam kurang lebih. Jadi akan banyak sekali yang kita skip, ya, kita skip dan kita elaborasi ketika sesi diskusi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Jadi materi ini saya ambil langsung dari GSTC. Jadi saya tidak ingin keluar dari standar dari GSTC, ya, tentang sustainable tourism. Kemudian nah, seperti yang kita tahu, kenapa tourism ini menjadi penting untuk kita diskusikan saat ini. Walaupun pada kondisi saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19, nanti harapannya adalah ketika pandemi ini selesai, bagi Bapak Ibu yang bergelut di bidang kepariwisataan, ini bisa memulai atau bahkan melanjutkan kalau yang sudah merintis, bagaimana prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, ya. Jadi pariwisata global ini pertumbuhannya sangat pesat, ya, dari kurun waktu
10 tahun terakhir itu bisa kita lihat dari grafik pertumbuhannya dari 699 juta orang yang terlibat dalam kegiatan pariwisata dunia, ini wisatawannya bisa mencapai 1,4 miliar orang dalam kurun waktu 10 tahun, dan diproyeksikan 10 tahun yang akan datang itu bisa sampai 1,8 miliar orang. Jadi pertumbuhannya pesat. Kemudian global tourism ini impact-nya sangat besar di dunia, ya. Bahkan dari GDP itu dia menempati 10% GDP dunia, ya. 1 dari 10 pekerjaan yang ada di dunia. Kemudian nilai ekspornya 1,4 triliun ya US dollar. Kemudian 7% dari ekspor dunia dan 30% ekspor services, ya, services ekspor yang ada di dunia. Jadi dampaknya atau impact-nya ini sangat besar untuk perekonomian dunia. Kemudian pariwisata, seperti yang kita tahu, ini melibatkan banyak sektor, ya, seluruh lapisan bisnis ataupun jasa yang ada di kehidupan sehari-hari, ya, mulai dari transportasi, finansial, ya, jasa hotel, dan lain-lain. Jadi pengaruhnya sangat signifikan. Seperti yang kita rasakan saat ini ketika pariwisata redup, ini lumayan repot untuk mengurus multi aspek ini. Nah, sementara ketika laju pertumbuhan pariwisata tadi begitu pesatnya, fakta di dunia, ya, fenomena di dunia, beberapa daerah wisata favorit di dunia, ini fenomenanya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar, fenomenanya di salah satu kota terkenal di Spanyol, yaitu Barcelona. Kalau Bapak Ibu melihat kondisi pariwisata sudah seperti ini, maka rasanya akan sudah menimbulkan rasa tidak nyaman, ya, bagi pengunjung maupun komunitas lokal, ya, atau tuan rumahnya. Begitu juga di Venice, Italia, kondisinya sangat crowded seperti ini ketika pariwisata dijalankan, ya, secara alami, ya, tanpa pengelolaan yang sustain. Bahkan di Amsterdam ini kita kutip salah satu media, ya, bahwa masyarakat sudah tidak mau lagi menerima turis, ya, karena sudah dianggap musuh, ya, sudah menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat lokal. Nah, untuk itu pariwisata dunia, Badan Pariwisata Dunia UNWTO, Badan Pariwisata PBB, dan lembaga-lembaga dunia lain seperti JSDC itu mulai merumuskan bagaimana pengelolaan pariwisata ini sesuai dengan konsep sustainable development, ya, atau pembangunan berkelanjutan, di mana harus balance atau seimbang antara aspek environmental, ekonomi, dan sosial. Jadi dampak ekonominya bisa tetap dirasakan dalam jangka panjang, tetapi aspek sosial kemasyarakatannya seperti tadi, masyarakat tidak jadi jengkel, kemudian tidak jadi mengusir turis dan lain-lain, dan aspek lingkungan pun terjaga. Nah, seperti yang di slide itu ada tahapan feeling, tahapan sense dari masyarakat lokal terhadap pertumbuhan jumlah turis, ya. Pada tahap awal, maka rasa yang terbentuk di masyarakat itu adalah euforia. Jadi seperti misalnya daerah-daerah yang rising star di Indonesia seperti Belitung misalnya, itu sekarang fasenya, ya, kalau ada turis mereka masih euforia, ya, masih menyambut dengan ramah, kemudian bahkan ada yang selfie, ya, karena merasa bule itu, ya, barang mewah gitu, ya, masih euforia. Tetapi ketika jumlah turisnya akan makin banyak, maka tahap kedua yang mereka akan rasakan adalah rasa apati, ya, atau apatis. Jadi mereka sudah nggak mau lagi itu selfie sama bule, udah biasa, ya. Mereka akan lebih formal kontaknya dengan turis. Kemudian
Kemudian Pak Jeffrey, Ya, ya boleh di-mute Pak Jeffrey dulu. Ya, terima kasih. Kemudian di fase apati ini maka tourism akan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya secara ekonomi oleh masyarakat, ya, khususnya masyarakat lokal. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan annoyance, irritation, ya. Jadi kejengkelan, udah muncul rasa jengkel, udah merasa nggak nyaman dengan banyaknya turis, yang ujungnya adalah antagonistik atau mereka sudah nggak mau lagi menerima turis, seperti yang berita-berita sebelumnya tadi. Jadi ini adalah tahapan yang harus kita antisipasi di sustainable tourism. Ya. Kemudian selain dari aspek sosial, maka dari aspek ekonominya, kalau pariwisata tidak jalankan dengan sustain, maka kita bisa lihat dari total holiday expenses dari satu turis, itu yang bisa dirasakan oleh destinasi tempat turis itu melancong, misalnya tadi case tadinya Belitung, maka yang tertinggal di Belitung, yang bisa dirasakan masyarakat Belitung, uang belanjaannya dari total 100% itu tidak kurang dari hanya 10% atau bahkan kurang dari 10%. Ya, ya itulah mengapa kalau kita lihat daerah-daerah pariwisata yang sedang berkembang itu kok hotelnya makin banyak, restorannya makin banyak, tapi kok masyarakatnya kualitas hidupnya nggak seiring sejalan. Ya, ya, di sini kita bisa lihat bahwa yang tertinggal, ya, itu hanya 10%, sedangkan 90%-nya itu bocor, ya, atau yang kita sebut dengan economic leakage. Oke, selain aspek sosial dan aspek ekonomi, nanti ada aspek lingkungannya. Sehingga sustainable tourism ini menjadi penting. Ya. Definisi dari sustainable tourism adalah tourism yang menitikberatkan pengelolaannya pada kepuasan pengunjung. Yang pertama aspeknya adalah kepuasan pengunjung, terus industri itu bisa mendapatkan benefit ekonomi yang lebih panjang. Kemudian, halo. Oke, kemudian lingkungan pun terjaga serta identitas masyarakat lokal itu tetap lestari, tidak tergerus oleh kemajuan atau perkembangan pariwisata. Jadi aspeknya kalau di pertamanya adalah nanti sustainability management, kemudian aspek sosial budaya, aspek lingkungan, dan aspek ekonominya. Oke. Nah, SDGs ini juga dijawab oleh sustainable tourism, ya. Minimal ada 3 SDGs. SDGs nomor 8 terkait economic growth, ya. Kemudian SDGs nomor 12 terkait sustainable consumption, bagaimana konsumsi yang efisien. Kemudian SDGs nomor 14 terkait kelestarian sumber daya perairan, ya, kelestarian laut. Ya. Ini minimal 3 SDGs menurut UNWTO. Tetapi tergantung pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan, maka bisa saja menjawab lebih dari 3 SDGs ini. Nah, ini success story dari beberapa travel agent yang sudah atau perusahaan travel pariwisata yang sudah menerapkan dan mengamati sustainable tourism ini. Ya, jadi dengan sustainable tourism ini bisa memprotek, ya, produk atau objek wisata di suatu destinasi, baik secara sosial maupun environmental. Ini menurut APTA. Kemudian menurut Forbes Travel Guides itu ternyata wisatawan itu lebih merasa pengalaman yang lebih connect, ya, lebih terhubung ke masyarakat lokal ketika prakteknya sustain. Kemudian data dari TripAdvisor itu 30% dari traveler dunia ini sudah memilih dan akan memilih lagi destinasi yang menerapkan sustainable tourism. Bahkan 65% dari perusahaan travel yang sudah menerapkan green business ini melaporkan penghasilan mereka lebih dari 10 juta US dollar dalam 1 tahun. Nah, beberapa negara di dunia itu juga sudah meratifikasi standar dari sustainable tourism.
Contohnya di sini adalah Thailand. Thailand sekarang Menteri Pariwisatanya sudah bilang kami sudah nggak konsen lagi dengan jumlah turis, kami lebih concern pada berapa banyak destinasi kami yang bisa melakukan sustainable tourism, karena dampaknya akan panjang dibandingkan dengan massive tourism. Nah, GSTC ini membuat indikator dan kriteria untuk pariwisata berkelanjutan yang tadi diratifikasi di beberapa negara, contohnya Thailand. Itu ada dua kategori, ya, kategori industri dan kategori untuk destinasi. Nah, karena pada kesempatan kali ini latar belakang kita macam-macam di sini, ada komunitas masyarakat, ada dosen, ada guru, maka kita pilih yang kedua saja, ya, kriteria untuk destinasi yang lebih umum. Nah, kriteria pertama atau pilar pertama itu adalah sustainability management. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, totalnya ada 41 kriteria dan 105 indikator. Jadi dari 41 kriteria ini akan beranak menjadi 105 indikator. Nah, kita akan bahas cepat aja kriterianya saja. Untuk indikatornya nanti saya akan kopikan dan akan saya kirim ke seluruh partisipan setelah pertemuan ini, ya, 105 indikatornya. Nah, yang pilar pertama yang akan kita bahas adalah sustainability management. Bagaimana pariwisata itu dibentuk oleh suatu manajemen yang sustain. Ada 14 kriteria di sustainability management ini. Kriteria pertama adalah manajemen dari suatu pariwisata di daerah atau di destinasi itu harus punya strategi yang jangka panjang, multi-year tourism strategy, yang mencakup tadi environmental, economic, sosial, ya, dan harus melibatkan publik. Jadi tidak ada lagi kebijakan strategi yang satu arah, ya, hanya pemerintah saja menetapkan, itu tidak sustain karena masyarakat tidak dilibatkan. Nah, ini salah satu contoh manajemen yang sustain, ya. Ini satu negara di Pasifik. Bapak Ibu, kita lihat videonya. Pak Hirmas, sebagai informasi, suaranya kurang terdengar, Pak. Oh, baik. Suara video. Sorry. Oke, sebentar. Baik, Pak. Now, if you're heading to the Pacific island of Palau, you'll be signing up to a new pledge. Human impact on Earth's environment is one of the biggest challenges facing the world today. The small island nation of Palau was feeling these impacts acutely. Tourists were damaging reefs, littering oceans, and poaching protected species. But how could a small local population with limited resources police the high volume of visitors? What if we made the tourists police themselves? Introducing the Palau Pledge, the first of its kind immigration policy for good. All visitors now need to sign an environmental pledge to gain admittance into Palau. Stamped into the passport of international arrivals, the pledge is a formal promise to Palau's children. Children of Palau, I take this pledge to preserve and protect your beautiful and unique island home. to implement this policy.
Government, the tourist industry and citizens were brought together. A new visa entry stamp was designed and issued in multiple languages. And immigration laws were permanently changed. The joy that comes with a pledge is the recognition that, hey, I can make a difference. But we didn't stop at the passport stamp. We redesigned the tourism experience via a website, an in-flight film, a passport insert, local education, business accreditation, signage, penalties, and collateral. Launched at the UN, the Palau Pledge has been praised by international leaders and groups. Influencers helped inspire people to take the pledge online in solidarity with Palau. Are you already seeing tourists behaving differently? The awareness level is very high. Leonardo DiCaprio has been quick to endorse the pledge. The reaction on social media has been widespread. The Palau Pledge has raised global awareness of the responsibility this generation has to the next. But its biggest impact is local in Palau. I hope my children can see the beautiful place as I see today. Pak Hirmas, suaranya tidak terdengar, Pak. Silakan di unmute. Oke, sudah terdengar Pak Jeffrey? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi nah, selain tadi strategi yang berkelanjutan, juga organisasinya tadi melibatkan private dan public sector dengan pendanaan yang cukup dan memadai, ya. Kemudian sistem monitor yang kuat, ya, harus ada keterlibatan publik dalam memonitor kebijakan tadi, ya, dan direview secara periodik. Kemudian harus ada strategi dalam musim pariwisata. Jadi beberapa contoh, misalnya Indonesia itu ada program Hot Deals Jakarta yang men-trigger kegiatan pariwisata ketika musim pariwisata itu sedang rendah, ya, sedang tidak ramai. Kemudian ini salah satunya contohnya di Belitung. Belitung sudah mengidentifikasi event-event pariwisata terkait sosial, kemudian event pariwisata bahari dan alam yang lain itu dalam suatu kalender 1 tahun, sehingga pariwisata itu tidak hanya ramai di bulan-bulan tertentu, tetapi sepanjang tahun mereka bisa dapat turis. Kemudian harus memasukkan kebijakan adaptasi terhadap climate change, ya. Contohnya Maldives itu ada low carbon initiative, di mana mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, di mana misalnya contohnya transportasi yang digunakan itu banyak yang transportasi aktif. Misalnya ke kamar di salah satu resort itu dia pakai sepeda, ya, atau jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan yang fossil fuel. Kemudian yang paling penting adalah destinasi itu harus punya daftar inventaris aset, ya. Nah, asetnya apa saja? Aset itu tidak hanya materi bangunan atau apa, ya, yang kelihatan, tetapi juga bisa atraksi seperti ini di Papua Nugini. Mereka sudah memetakan daerah mereka mana saja yang punya atraksi kepariwisataan atau wisata alam yang bisa ditawarkan ke mancanegara. Bahkan satu potong kue itu adalah aset kepariwisataan ketika itu menjadi unik atau khas di daerah tertentu. Ya, di Indonesia banyak sekali ini contohnya.
Nah, ini di Belitung itu ada sudah mulai komunitas Bukit Pramun, contohnya itu mereka membuat handicraft dari pohon dan buah ulin, ya, yang ini akan menjadi salah satu aset baru yang akan mereka tawarkan ke wisatawan. Kemudian harus ada regulasi terkait kebijakan. Ya, regulasi terkait kebijakan ini contohnya ada zonasi kepariwisataan di South Korea, contohnya di Suncheon City, mereka sudah punya zona untuk pariwisata dan pengembangannya, ada timeline-nya. Yang lebih konkret lagi di Bali itu ada kultur yang mempengaruhi kebijakan perencanaannya, ya di situ ada daerah-daerah selatan itu ada daerah Brahma yang harus dibatasi, ya, pengembangan pariwisataannya. Kemudian mereka punya fase-fase, ya, fase 1, fase 2, fase 3 untuk pengembangan kepariwisataannya. Kemudian sustainability management harus menjamin akses untuk semua, termasuk disabilitas di beberapa kota di dunia seperti Barcelona, kemudian Gigi Township, ya, di Taiwan ini sudah menerapkan access for all, ya, dan beberapa tempat itu tidak hanya secara fisik itu dihilangkan barrier-nya, tetapi juga misalnya orang-orang tua yang tidak kuat lagi untuk jalan banyak itu mereka menyediakan aplikasi-aplikasi digital yang bisa dinikmati sehingga seluruh lapisan masyarakat atau pengunjung itu bisa menikmati objek pariwisata yang sama. Nah, ini yang sering jadi masalah di beberapa daerah di Indonesia, yaitu property acquisition, ya. Jadi akuisisi properti yang ada di daerah itu carut marut lah kalau kita bisa bilang, ya, karena tidak melibatkan masyarakat dan otoritas yang ada di masyarakat tersebut. Jadi hukumnya mungkin sudah ada, tetapi penerapan hukumnya yang masih harus diperbaiki. Kemudian harus ada monitoring terhadap kepuasan pengunjung yang itu dilakukan secara periodik dan dilaporkan kepada publik juga. Ada dua pendekatan, ada market research dan ada visitor satisfaction. Jadi biasanya sih kita banyak pakai yang visitor satisfaction, ya, karena dia lebih mudah dan langsung ke pengunjung. Nah, kalau dilihat ini data yang menarik ketika JSTC membuat tabel seperti ini berdasarkan negara, ya, kita bisa lihat Australia, ya, Australia itu punya length of stay-nya yang paling tinggi, itu bisa 2,8 hari, ya, atau 3 hari lah relatif. Kemudian dia akan 89% dari turis itu akan balik lagi. Ya, jadi dari data ini seharusnya kita bisa memprospek turis-turis dari daerah mana, ya, atau negara mana yang kita lebih prioritaskan dalam pelayanannya. Oke, kemudian sustainability standard, jadi harus punya standar, ya, salah satunya standar JSTC ini. Jadi daerah-daerah itu harus cepat untuk mengadaptasi standar-standar yang ada di dunia sekarang. Contohnya Ekuador, kemudian Indonesia sudah meratifikasi standar-standar pariwisata berkelanjutan yang berlaku di dunia. Ini Pak Arief Yahya, ya, Menteri Pariwisata yang lalu itu sudah menaikkan standar JSTC dan diterjemahkan ke peraturan Menpar nomor 14 tahun 2016. Bapak Ibu bisa searching bahwa standar JSTC ini sudah diadopsi oleh Permenpar nomor 14 tahun 2016. Begitu juga dengan South Korea. Kemudian sustainable management ini juga terkait dengan safety dan security yang harus terus dimonitor dan direspon secara publik, ya. Contohnya beberapa aplikasi seperti Holabag, kemudian ini yang konkret di Indonesia sekarang juga sudah ada ini polisi pariwisata, ya, untuk menjamin kenyamanan dan keamanan turis. Kemudian tempat pariwisata juga harus punya krisis dan emergency management, ya. Seperti saat ini ketika COVID-19 melanda dunia, ini harus ada panduannya, guideline-nya seperti apa di destinasi. Bahkan di destinasi itu cenderung menutup sekarang layanan keparwisataannya.
Promosi. Nah, promosi ini harus akurat, tidak boleh palsu ya. Jadi misalnya jarak dari bandara ke destinasi hanya 10 menit, tapi ketika datang wisatawannya nggak nyampe-nyampe 10 menit, artinya promosinya gagal ketika itu. Jadi harus akurat syarat. Dan unik. Jadi ketika orang nyampe Bali, misalnya di sini bandaranya udah nampak, wah ini Bali banget gitu. Jadi harus muncul ikon Balinya apa. Kalau Belitung ya ikon Belitungnya apa, kalau Wonosobo ikon Wonosobonya apa. Jadi ketika orang sampai itu kelihatan bedanya Jakarta dengan Belitung misalnya. Baik Pak Jepri, itu untuk sesi pertama. Silakan kalau ada pertanyaan dan diskusi. Baik, Pak Hirmas, terima kasih atas penyampaian materi pada sesi pertama. Berikutnya saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Hirmas mungkin bisa stop share. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi baru saja Pak Hirmas sudah menyampaikan definisi dasar ya sustainable seperti apa, lalu kemudian apa pentingnya sustainable untuk pariwisata, lalu juga kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya bisa memanfaatkan fitur chat bagi yang malu-malu begitu. Itu Pak Eko. Oke, ada Pak Eko Kuswanto. Ya, Pak Eko Kuswanto, silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Hirmas, Pak Jepri. Selamat sore kawan-kawan semua. Menarik presentasi Pak Hirmas, dan ini hal baru juga bagi saya tentang sustainable tourism. Hal yang ingin saya tanyakan ini Pak, GSTC, Global Sustainable Tourism Council ini kan merilis 105 indikator ya Pak ya, pada 41 kriteria. Ini idealnya diterapkan untuk sebuah destinasi wisata atau area atau provinsi tertentu atau wilayah tertentu gitu maksud saya Pak. Apakah ini bisa diterapkan pada semua hal atau pada spesifikasi tempat-tempat saja? Seperti itu Pak. Misalnya Belitung itu kan wilayah kalau menurut saya. Ada lagi nanti spesifikasinya pantai apa bisa tidak dinilai dengan kriteria-kriteria ini, atau Belitung secara keseluruhan. Kalau Belitung secara keseluruhan berarti gabungan banyak tempat-tempat wisata itu dong yang dinilai. Gitu. Jadi menurut Bapak idealnya kriteria ini diterapkan untuk wilayah atau sebuah tempat wisata. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Eko. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hirmas. Langsung dijawab Pak Jepri. Baik, ini pertanyaan menarik Pak Eko, dan saya sudah dapat pertanyaan ini beberapa waktu belakangan dari beberapa destinasi di Indonesia, di beberapa daerah, ketika saya jalan-jalan untuk monitoring kemarin untuk ISTA, Indonesian Sustainable Tourism Award. Jadi banyak daerah yang komplain, Pak, kalau dinilai untuk 105 indikator ini satu desa kami kan nggak pas gitu. Saya bilang, ya betul, memang standar GSDC ini tidak boleh ditelan bulat-bulat ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi. Nah, di Kementerian Pariwisata itu kami mendefinisikan destinasi ini macam-macam kategorinya, Pak. Jadi ada yang berdasarkan geografis, ada yang berdasarkan administratif, atau bahkan ada definisi destinasi yang disebut micro destination. Ya, destinasi mikro. Jadi misalnya pantai Tanjung Kelayang saja atau pantai Tanjung Tinggi saja. Nah, itu micro destination. Nah, ketika kami menilai ISTA kemarin, maka patokan kami akhirnya adalah ketika misalnya satu micro destination itu misalnya Tanjung Kelayang itu ada di wilayah administrasi Belitung, Kabupaten Belitung, maka ketika ada kriteria seperti tadi harus ada planning, regulation planning, kemudian kebijakan hukum untuk akuisisi properti, itu dia bisa menginduk ke Belitungnya. Jadi memang nggak semua kriteria bisa dijawab oleh micro destination tersebut, tapi dia bisa menginduk ke wilayah administratif yang lebih besar. Nah,
Untuk itu, maka Kementerian Pariwisata sejak beberapa tahun terakhir itu sudah punya program yang namanya STDR, Sustainable Tourism Development, di mana terdiri dari 3 Sustainable Tourism Destination tadi, kemudian Sustainable Tourism Observatory, ini para universitas yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata untuk mendampingi destinasi dalam memenuhi kriteria JSDC tadi, kriteria wisata berkelanjutan, sehingga mereka tidak bingung menginterpretasikan kriteria tersebut. Kemudian ada lagi STC, nanti Certification Sustainable Tourism Certification. Jadi nanti Indonesia akan membuat sertifikasi Indonesia. Jadi kayak SNI-nya, SNI pariwisata. Namanya ISTC. Jadi Indonesian Sustainable Tourism Certification. Jadi di situ nanti akan kita modifikasi, bahkan udah jadi kemarin BNSP udah tanda tangan, udah legal. Jadi ISTC ini akan mensertifikasi beberapa destinasi dengan adaptasi JSDC ini, diadaptasi poin-poinnya menjadi relevan untuk beberapa destinasi, baik dikelola swasta maupun dikelola daerah untuk dapat sertifikasi. Gitu. Baik, terima kasih Pak, menarik. Ya. Baik, Pak Hirmas. Ya, Pak Jeffrey. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Iswandi. Pak Iswandi ini dari Desa Wisata Kreatif Terong. Pak Hirmas mungkin bisa baca juga kolom chatnya. Beliau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jadi beliau ini dari Desa Wisata Kreatif Terong, Kabupaten Belitung. Ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana Baik, bagaimana cara untuk mensosialisasikan kriteria-kriteria sustainable tourism ini kepada komunitas-komunitas atau desa wisata agar bisa diimplementasikan dengan komunitas masyarakat yang ada agar kriteria-kriteria ini bisa diterapkan dengan baik. Demikian dan terima kasih. Monggo bisa dijawab. Baik, Pak Iswandi, terima kasih. Pak Iswandi ini kawan kita dari Belitung ya. Beliau udah sering komunikasi dengan saya sebenarnya. Ya, Pak Is, memang tantangan untuk pariwisata berkelanjutan ini tidak seperti membalik telapak tangan ya Pak. Ini suatu perjalanan panjang yang prosesnya harus step by step. Jadi ketika Pak Iswandi ini tumbuh di Desa Wisata Terong dan menjadi salah satu orang yang menggagas lah Desa Wisata Terong, ini udah suatu pencapaian baik bagi Belitung Pak. Jadi Pak Iswandi ini harus direplikasi nih sama Pemkab Belitung, orang-orang seperti Pak Iswandi, Pak Adong dan lain-lain itu. Nah, cara mensosialisasikannya ya pelan-pelan Pak. Kalau dari standar JSDC ini harus dari komunitas yang paling kecil, misalnya RT, kemudian RW, kemudian Karang Taruna Kepemudaan dan lain-lain ya, webinar-webinar informal dan formal ya seperti ini salah satu wujud konkret bagaimana upaya kita mensosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi memang harus mulai dari yang kecil Pak, komunitas yang paling kecil ya. Kemudian ketika ada investor yang ingin berinvestasi dengan komunitas masyarakat, ya ini dikonsultasikan Pak ke pemerintah kabupaten ya, ke pemerintah Kabupaten Belitung, aturan mainnya seperti apa. Apakah ada porsi pembagian nanti untuk keuntungan dan benefit, keuntungan atau benefit yang didapat ya. Jadi jangan sampai nanti tadi masalah akuisisi properti ini ya, ketika ada investasi masuk tiba-tiba lahannya itu udah jadi milik mereka ya. Padahal sebenarnya bagi hasil misalnya ya, atau itu lahan tetap lahan masyarakat, mereka hanya menggunakan dengan kontrak tertentu. Ya, jadi konsultasi Pak dengan pemerintah setempat ya, dan kalau Belitung kan udah ada MCSTO itu, Manajemen Monitoring Center for Sustainable Tourism dari IPB, ya bisa dikonsultasikan juga dengan IPB ketika ada investasi yang masuk, tanggapan pertimbangan secara akademiknya seperti apa. Itu Pak Iswandi mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Hirmas, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita masih ada waktu. Dan Bapak Ibu, jika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan emote reaction ya Bapak Ibu, emote reaction.
Di situ bisa diklik jika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung seperti Pak Eko tadi. Baik, saya kira belum ada pertanyaan lagi, Pak Hirmas. Bisa dilanjutkan sesi. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Pak Jepri. Kita akan lanjutkan. Saya akan share screen saya lagi. Oke, saya akan cepat saja. Jadi kita masuk ke pilar yang kedua. Kalau tadi pilar pertama adalah sustainable management, maka ini adalah aspek ekonominya. Jadi aspek ekonominya harus memberikan manfaat besar, sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya untuk komunitas lokal. Ada 9 kriteria untuk pilar yang kedua ini. Kriteria pertama adalah monitoring ekonomi. Jadi harus ada laporan monitoring seperti ini ya dari destinasi. Jadi destinasi itu banyak sekali saya jumpain di Yogyakarta misalnya ya, di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur ketika saya kunjungi itu belum terorganize seperti ini ya. Ketika ditanya laporan keuangannya saja itu mereka bingung gitu ya. Jadi harus dibuat ya neraca keuangannya seperti ini, kemudian pemasukannya berapa setiap bulan, dan itu diinfokan ke seluruh anggota komunitas dan stakeholder yang lain. Nah, ketika kita berbicara dampak ekonomi di sustainable tourism, maka yang diutamakan adalah kualitas, bukan lagi kuantitas. Jadi seperti tadi Minister of Tourism-nya Thailand, mereka udah nggak peduli lagi dengan seberapa banyak jumlah wisatawan yang datang. Tapi mereka lebih peduli terhadap seberapa banyak uang wisatawan yang dihabiskan di daerah mereka. Itu kualitas. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwa kedatangan turis Australia itu hanya 8,8 juta dalam setahun seluruh dunia, tetapi mereka menghabiskan uang sebesar 41,7 miliar dolar. Jadi banyak isu-isu ataupun apa ya, anekdot lah di sini ketika misalnya turis-turis Eropa itu lebih orang Indonesia layani biasanya dibandingkan turis-turis Asia, karena turis Asia itu biasanya sering nggak jadi beli. Jadi kalau lihat oleh-oleh itu suka nanya-nanya dan nawar dan nggak jadi beli ya, dibandingkan dengan orang Eropa katanya ya, kata masyarakat yang diskusi dengan saya. Jadi kita harus memaksimalkan kualitas dibandingkan kuantitas. Nah, turis-turis sekarang ini lebih prefer dengan konsep pariwisata yang mereka bisa merasakan experience langsung, ya, tidak masif ya. Jadi mereka lebih, misalnya salah satu daerah di Raja Ampat itu mereka punya limit pengunjung ya, dalam satu tahun. Jadi misalnya satu bulan itu hanya, atau satu hari itu hanya untuk 25 pengunjung, maka mereka konsisten dengan 25 pengunjung itu. Tetapi tarifnya itu akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan massive tourism. Tetapi bagi wisatawan itulah yang mereka inginkan ya, ketika mereka privasinya, kenyamanannya itu bisa meningkat ketika tidak ramai orang, mereka akan bayar lebih banyak. Kemudian dampak ekonomi juga harus dirasakan di bidang tenaga kerjaan. Jadi jangan sampai pemuda-pemuda yang ada di daerah itu hanya jadi tukang parkir, jadi tukang apa ya, security yang karirnya di bawah ya. Jadi ini sustainable tourism ini mendorong untuk masyarakat lokal itu punya peluang pekerjaan yang lebih baik. Harus ada program-program training dan lain-lain. Kemudian harus ada partisipasi publik ya di dalam membuat keputusan terkait destinasi. Kemudian local community opinion. Jadi masyarakat di daerah itu harus diakomodasi ya saran dan masukannya atau bahkan kritik mereka ya. Jadi contohnya ini di Venice ini masyarakat lokalnya sudah marah dengan banyaknya turis yang suka dengan short term rental accommodation. Ya. Jadi nggak menguntungkan bagi mereka. Ya, mereka teriak-teriak tuh. Nah tapi pemerintahnya harusnya bisa mengakomodasi aspirasi seperti ini.
Kemudian di Indonesia sendiri itu Manado udah menerapkan aplikasi yang bisa langsung ya terhubung antara masyarakat, Pemkab atau Pemprov dan pengelola destinasi. Jadi ketika masyarakat menemui misalnya bule buang sampah sembarangan atau ada kecelakaan atau ada macet, maka mereka bisa lapor langsung ke pemerintah dan pemerintah bisa langsung action ya live saat itu. Kemudian local access ini harus tetap diakomodir. Jadi seperti di Bali itu misalnya walaupun hotel-hotel sudah begitu megah, restoran-restoran sudah begitu megah, tetapi atraksi-atraksi atau seremoni keagamaan itu tetap diakomodir ya. Masyarakat juga kalau mau jualan itu tetap nggak usah diusir-usir, tetap ditata, ya tetap mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi walaupun di hotel yang mewah. Kemudian tourism awareness and education, jadi harus ada opportunities and challenge of tourism and important for sustainability. Jadi harus ada program-program yang mengedukasi komunitas untuk memperkuat pengetahuan mereka. Tadi seperti pertanyaannya Pak Iswandi, yaitu harus ada program-program dari pemerintah ataupun kalau di Belitung tuh sudah ada Badan Pengelola Geopark Belitung yang siap harusnya memberikan workshop-workshop atau pelatihan kepada masyarakat lokal sehingga ekonominya bisa terberdayakan. Kemudian yang pilar berikutnya adalah harus ada kebijakan atau program yang mencegah terjadinya eksploitasi. Contohnya seperti ini. Sekarang banyak sekali turis itu memfoto anak-anak yang dari maaf nih secara ekonomi nggak mampu, rumah reot dan segalanya. Nah itu sebenarnya tidak etis ya, tidak untuk dieksploitasi. Ya, ini yang harus diluruskan. Jadi kemunduran ekonomi itu bukan tontonan. Ya. Kemunduran ekonomi di suatu wilayah itu bukan tontonan. Nah ini yang harus ditegaskan oleh pengelola. Nah, ini juga ada aplikasi terkait pencegahan eksploitasi ini, ada thecode.org ya, ini aplikasi yang bisa melaporkan kejadian atau eksploitasi yang terjadi di masyarakat di destinasi. Nah, kemudian pilar berikutnya adalah support for community. Jadi destinasi harus punya sistem yang mampu mendorong perusahaan untuk lebih berkontribusi terhadap masyarakat lokal. Ya. CSR-nya lah, ya, Sustainable Initiative-nya. Nah, contohnya di Australia, ini salah satu strategi ekonominya terkait yang pilar kriteria tadi. Mereka melabel Australian Made di beberapa produk mereka. Jadi misalnya turis itu kalau ke Bali ya ingin dapat oleh-oleh khas Bali, bukan oleh-oleh yang diproduksi di Jawa Barat kemudian dikirim ke Bali untuk dijual, ya gitu. Jadi mereka melabel, ya, ada punya label ini produksi Bali, ini produksi Belitung. Jadi itu akan mensupport ekonomi di daerah. Nah, supporting local entrepreneur and fair trade. Jadi mereka juga harus punya kebijakan promosi untuk pengusaha-pengusaha lokal atau UMKM yang ada di daerah. Saya dengar di Belitung itu udah aktif sekali. Sorry, contohnya di Belitung soalnya kita banyak kerjasamanya dengan Belitung, ini IPB. Jadi kita tahu persis Belitung perkembangannya seperti apa. Jadi misalnya kemarin mereka buka semacam expo di Jakarta dan mereka mengundang UMKM seluruh Belitung itu untuk menampilkan karyanya atau produk destinasinya. Oke, itu pilar yang kedua. Ini pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga ini adalah kultur budaya yang sosial ya. Ada 6 kriteria di sini. Yang pertama adalah attraction protection. Jadi harus ada kebijakan perlindungan terhadap atraksi yang sudah jadi budaya di Indonesia. Contohnya subak di Bali. Nah, ini dilestarikan di Bali. Ada undang-undang, ada aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis agar ini tetap lestari dan menjadi justru nilai tambah untuk pariwisata. Kemudian visitor management. Jadi harus ada kebijakan
yang melindungi keberlanjutan dari suatu bangunan sejarah, misalnya bangunan budaya seperti di Alhambra Granada Spanyol ini, mereka membatasi tiket masuk ya dengan jumlah tertentu setiap hari, dan mereka juga membuat pengalihannya. Jadi ada misalnya program city tour di mana orang-orang tidak hanya bisa menikmati Alhambra tapi juga bisa menikmati kota Granadanya secara umum. Jadi nggak terkonsentrasi di Alhambranya semua. Jadi harus ada kebijakan-kebijakan yang protek pelestarian situs budaya. Di Cina juga seperti ini. Nah, kemudian harus ada juga kebijakan atau guideline yang meminimalisir perilaku negatif dari publik, dari visitor. Contohnya di Laos. Di Laos ini mereka bikin guideline do and don'ts yang unik ya, dituangkan dalam suatu komik, jenis komik yang bisa dibaca oleh visitor sebelum masuk ke destinasi mereka. Bisa juga ya yang paling simpel ya seperti ini ya, plang seperti ini, do and don'ts-nya seperti apa, ini harus jelas dan tampak mudah dilihat oleh visitor. Kemudian harus ada juga cultural heritage protection terhadap misalnya artefak-artefak arkeologis dan historis. Nah, seperti misalnya batu-batu alam. Nah, batu-batu alam yang bernilai budaya itu di daerah kan diperjualbelikan. Itu seharusnya tidak diperjualbelikan tuh, karena punya nilai historis, nilai arkeologisnya. Jadi harus ada aturan daerah, perda lah minimal yang memprotek itu. Tapi ya tetap harus dicarikan alternatif bagi pedagangnya apa gitu. Kemudian interpretasi site-nya itu harus jelas dan informasinya tersedia dengan baik. Misalnya di Dayak ya, itu di Pampang Village Indonesia. Jadi pemerintah daerahnya itu mengkonservasi desa Pampang ini untuk dibuka bagi wisatawan sehingga wisatawan itu bisa melihat dan menyaksikan tarian, atraksi-atraksi budaya dari Dayak, tetapi tetap dibatasi di hari-hari tertentu dengan jumlah tertentu. Kemudian hak kekayaan intelektual dari masyarakat juga harus tetap terjaga. Jadi walaupun mereka dipoto ataupun misalnya atraksinya ditonton, mereka tetap diberi hak-haknya, termasuk misalnya hak politik di sini ya, hak mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Oke, itu pilar yang ketiga, dan pilar yang terakhir ini terkait lingkungan. Ada 12 kriteria, saya cepat saja. Ada environmental risk, jadi destinasi harus punya guideline terkait manajemen risiko lingkungan. Kemudian mereka harus mengidentifikasi bagian-bagian dari destinasi yang sensitif terhadap keberadaan turis. Itu mereka harus conserve, ya, harus protect. Kemudian wildlife protection, jadi jangan ada lagi orang yang bangga berwisata menunggang gajah seperti ini. Ya, ini kalau Anda melakukan ini maka you are sporting yang di bawahnya itu. Bagaimana gajah dengan susah payah dilatih seperti itu. Dan ini kejadian di Vietnam, itu gajah mati ya, gajah mati itu ketika dia kelelahan membawa pengunjung. Ya, itu beritanya ada link di bawah. Kemudian harus ada kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi tidak hanya misalnya transportasinya harus ramah lingkungan, tetapi juga ada program penghijauan untuk mengupdate emisi karbon. Kemudian juga ada sekarang macam-macam aplikasi untuk menghitung emisi karbon di suatu wilayah dan bagaimana kemudian mereka menyusun program untuk menguranginya. Kemudian konservasi energi, mereka harus punya kebijakan yang efisien terhadap penggunaan energi, penggunaan air juga, ya. Kemudian water security, ya, sumber-sumber air itu harus dijaga, jangan sampai suatu hutan adat misalnya yang ada water reservoir-nya di situ dibuka dan terganggu, ya. Itu tidak boleh terjadi. Ini beberapa contoh. Kemudian water quality. Nah, ini
Pengelolaan sampah juga harus dilakukan, baik yang solid maupun yang cair, ya, dengan merecycle menjadi produk-produk yang bagus, yang bernilai ekonomi. Light and noise pollution juga ini menjadi penting ketika penggunaan cahaya berlebihan di suatu destinasi, bukan hanya listrik yang habis banyak, tetapi juga ternyata wisatawan nggak suka tuh banyak-banyak lampu, karena mereka nggak bisa lihat bintang-bintang, ya, bintang-bintang bulan dengan lebih jelas. Ya. Dan yang terakhir ini mereka harus punya kebijakan low impact transport yang ramah lingkungan, dan mengkampanyekan masyarakat untuk atau pengunjung untuk pakai active transportation, misalnya walking and cycling. Baik Pak Jeffrey, itu saja materi yang sesi kedua ini. Terima kasih. Baik Pak Hirmas, terima kasih atas penyampaian materi pada sesi yang kedua. Selanjutnya sudah ada yang mengantri nih Pak bertanya via fitur chat. Pertama ada Pak Ivan Ovian Adiaksa. Ini bertanya, apakah ada sertifikasi khusus yang menjamin keamanan dan kelestarian kehidupan liar dan tumbuhan sebagai ODTW, khususnya untuk wisata alam dan ekowisata? Lalu pertanyaan yang kedua adalah sejauh apa perhatian pemerintah Indonesia terhadap dampak wisata terhadap kelestarian lingkungan? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Hirmas, silakan. Oh iya, mirip ya pertanyaannya. Jadi saya jawab sekaligus saja. Jadi pemerintah Indonesia sudah punya, siapa tadi yang bertanya? Pak Ivan. Pak Ivan, ya Pak Ivan, pemerintah Indonesia sudah punya kebijakan dan dituangkan dalam peraturan menteri. Yang saya dengar ini akan naik level ke aturan yang lebih tinggi. Tadi yang saya sampaikan ada Sustainable Tourism Development. Jadi pemerintah Indonesia punya ambisi untuk memperbanyak destinasi yang sudah punya sertifikasi internasional untuk Sustainable Tourism. Ya, seperti yang kita tahu hanya 5 sekarang, 5 tempat di Indonesia. Ya, salah satunya Sanur di Bali. Ya, itu yang sudah punya sertifikat kepariwisataan. Jadi pemerintah sudah punya program ini dan tetap dijalankan, termasuk salah satunya jemput bolanya lewat ISTA ini, Indonesian Sustainable Tourism Award, di mana komunitas masyarakat yang baru membuka kepariwisataan itu dibina, ya sebenarnya bukan hanya diapresiasi tapi juga dibina. Nah, kemudian ada nggak sertifikasi khusus untuk wildlife? Tentunya ada, tapi kalau mungkin tidak dari agen atau lembaga kepariwisataan seperti Kementerian Pariwisata, tapi mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, yang spesifik mengatur tentang wildlife. Gitu ya, Mas Ivan, Pak Ivan. Oke, Pak Ivan, semoga terjawab. Terima kasih Pak Hirmas. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Nisa Rahmania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk mengembalikan pariwisata di Indonesia pasca pandemi COVID-19, langkah strategis apa yang dilakukan agar segera mereka yang terdampak ekonomi dari sektor pariwisata dapat bangkit kembali? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Nisa atas pertanyaan dan kehadirannya, supportnya pada webinar kali ini. Ya, Bu Nisa, seperti yang info yang saya dapatkan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata itu sudah mulai menyalurkan ya bantuan ekonomi untuk tenaga kerja yang terdampak dari COVID-19 ini, tenaga kerja pariwisata, misalnya pekerja hotel, pekerja restoran ini sudah dapat bantuan ekonomi. Kemudian masalah bagaimana resiliensinya cepat atau tidak, ya kalau melihat potensi pariwisata di Indonesia, kami yakin rebound-nya cepat karena orang sekarang kan jenuh ya, terutama yang domestik dulu. Jadi nanti banyak sekali promo-promo pemerintah seperti pemotongan tarif pesawat sekarang untuk 10 destinasi, itu salah satu program untuk cepat resiliensinya, bangkitnya kepariwisataan. Mungkin akan dilakukan lagi sehingga minimal wisata domestik kembali bergairah ya, kembali bergerak. Karena masyarakat juga udah bosan tuh di rumah aja, pengen keluar, pengen menikmati jalan-jalan. Gitu ya, Bu Nisa. Terima kasih. Baik, Bu Nisa, semoga terjawab pertanyaannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Lisa Devita. Materi PPT dan rekaman apakah bisa?
Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Savelia Salsabila. Assalamualaikum, perkenalkan saya Savelia, izin bertanya. Dan ini lumayan panjang. Dan di Savelia masih banyak energi menjelang buka puasa ya. Izin bertanya tapi mungkin di luar konteks sedikit katanya. Salah satu komponen penunjang dalam dunia pariwisata adalah Biro Perjalanan Wisata. Dan saat pandemi seperti ini, Biro Perjalanan Wisata tentu dalam kondisi sangat kritis. Menurut pendapat Bapak, apa kiat strategi yang dapat dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata untuk menghidupkan kembali nafasnya pasca pandemi? Mengingat pasca pandemi, kemungkinan persaingan Biro Perjalanan Wisata akan sangat naik dan lebih ganas dari biasanya. Khususnya untuk Biro Perjalanan Wisata yang berfokus pada tender grup rombongan atau penawaran produk open trip, sebuah paket perjalanan wisata yang terbuka untuk umum. Begitu, Pak. Silakan, Pak Hirmas. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau tadi kita bahas yang versi untuk industri dan hotel itu akan terjawab ya sebenarnya. Tapi ini karena kita bahas untuk destinasi, maka mungkin kesempatan lain kita akan bahas. Kalau tips singkat dari saya, Biro Perjalanan atau Biro Wisata itu kan punya asosiasi ya. Jadi dia nggak bisa sendiri kalau menghadapi wabah seperti ini. Dia harus kuat ke asosiasinya. Di Indonesia kan udah punya tuh ASITA ya, Asosiasi Industri Kepariwisataan yang ada di tiap kabupaten. Nah, mungkin bisa menghimpun diri ke situ ya, ke ASITA di masing-masing tempat, di masing-masing kabupaten atau kota. Nanti ASITA ini adalah lembaga yang biasanya kalau pemerintah punya kebijakan dia akan koordinasi ke ASITA di daerah itu. Jadi bisa lebih adil nanti untuk persaingan usahanya. Itu sih tips dari saya. Oke, selanjutnya Pak Irmas, pertanyaan terakhir mungkin dari partisipan ada dari Ibu Apri Utami Parta Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permasalahan pariwisata sebagian besar tidak lepas dari sampah. Banyak destinasi wisata yang sudah tidak menarik lagi karena permasalahan sampah. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan supaya wisata tetap berjalan aman dan nyaman? Ya, silakan. Ya, baik. Pertama ya edukasi ya, harus ada guideline untuk visitor ketika dia masuk ke suatu destinasi tadi. Kemudian yang kedua harus ada ya memang harus ada invest teknologi ya untuk pengelolaan sampah baik yang cair maupun yang padat. Kemudian yang ketiga tidak hanya visitor yang diedukasi, tetapi juga masyarakat di sekeliling destinasi ya. Mereka harus diedukasi, jangan-jangan sampahnya bukan dari visitor tuh, tapi dari masyarakat sekitar. Jadi edukasi dan investasi teknologi itu penting untuk pengelolaan sampah. Baik, Pak Jafri. Baik, Ibu Apri Utami, semoga terjawab ya Ibu. Dan Pak Hirmas dan Bapak Ibu yang lain silakan, kami masih buka sesi diskusi, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan karena kita masih memiliki waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Rasanya kalau melihat gambar-gambar tadi Pak Hirmas ya, kita semakin tertarik, semakin tidak sabar lagi untuk cepat-cepat mengakhiri masa WFH biar bisa jalan-jalan baik itu ke tempat wisata dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan tentunya semoga dengan kita mendapatkan materi tadi kita sudah semakin teredukasi supaya lebih peduli atau lebih mensupport sustainable tourism ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, mungkin pesan singkat ya Pak Hirmas, pesan singkat yang paling urgent yang menurut Bapak harus segera dilakukan baik itu oleh pengelola wisata maupun oleh pengunjung yang paling urgent supaya Indonesia ini bisa cepat mewujudkan sustainable tourism, begitu. Saran yang paling krusial. Itu sebelumnya Pak Jafri ada yang raise hand itu, Marini. Oke, Marini. Oke, ada. Marini, boleh? Silakan. Ibu Marini. Mbak Marini. Oke, Mbak Marini.
Silakan Oke. jadi unmute ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi sebenarnya ini simpel aja sih, kayak kebetulan saya sekarang sedang di Jepang dan banyak teman-teman saya yang di asrama ini berdiskusi juga tentang wisata di Indonesia. Nah, salah satu concern mereka itu terhadap wisata di Indonesia mungkin dari segi keamanannya dan juga dari selain keamanan juga aksesibilitas. Nah, apakah ada tindakan dari pemerintah khususnya terkait keamanan bagi para visitor, khususnya visitor internasional terkait seperti misalkan keamanan yang keamanan yang saya maksud itu misalkan kayak pencopetan lah seperti itu. Apakah ada tindakan yang konkret dari pemerintah terkait untuk memberantas hal tersebut? Terima kasih. Ya. Oke. Pak Jepri izin menjawab langsung. Silahkan Pak Hirmas. Oke, baik. Marini, semoga selalu sehat di Jepang sana dan bisa menyelesaikan studinya dengan sukses. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk keamanan pemerintah sudah berusaha lewat pemerintah daerah masing-masing ya. Mereka sudah punya aplikasi tadi seperti di Manado, kemudian di Bali, ya, aplikasi yang live report bagi visitor. Kemudian Polri juga sudah membentuk detasemen khusus untuk kepariwisataan, di mana polisi-polisi pariwisata sekarang sering sekali berpatroli di destinasi-destinasi, malahan mereka menyediakan pos-pos pengamanan sebagai langkah menjamin rasa aman bagi pengunjung, gitu ya. Jadi kebijakan pusat maupun daerah itu sudah dilaksanakan dan mudah-mudahan lebih banyak lagi, gitu sih. Iya, Pak. Terus untuk yang aksesibilitasnya bagaimana Pak? Jadi kebetulan saya juga punya rekan di Malaysia, dia itu sangat ingin wisata ke Indonesia, namun karena beliau menggunakan kursi roda, jadi ada rasa kurang nyaman terhadap hal itu Pak. Bagaimana Pak? Baik, di beberapa tempat hari ini itu ada misalnya di Jogja kemarin saya berkunjung ya, kemudian ke Bali itu ada zona-zona ya, di destinasi itu ada zonasi. Nah, di zonasi tertentu yang bisa dicapai dengan kursi roda itu mereka sediakan yang fasilitas yang sangat nyaman ya untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi bahkan mereka juga sediakan di Belitung juga sudah ada yang menggunakan virtual tour ya. Jadi mereka hanya pakai software komputer ditempel di matanya atau di smartphone-nya, itu mereka sudah bisa menikmati melihat keseluruhan destinasi tersebut tanpa harus banyak jalan kemana-mana. Jadi sudah banyak teknologi digital yang melengkapi destinasi-destinasi pariwisata di Indonesia yang memungkinkan orang-orang berkebutuhan khusus bisa menikmati pariwisata. Itu Marini ya. Mantap Pak. Siap. Terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama. Mari Pak. Oke, Bapak Ibu silakan, masih ada waktu sekitar 1 menit. Ada Verika itu yang tanya ya. Di Bagaimana chat, Pak Hirmas? Verika Anggraini di chat bertanya. Oke. Apa yang setidaknya bisa dari Ibu atau Mbak Verika ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Dalam keadaan pandemik saat ini, hal apa yang setidaknya bisa dilakukan oleh aktor pariwisata agar setidaknya memiliki penghasilan terlepas dari adanya bantuan pemerintah? Apa memang sektor pariwisata saat ini tidak memungkinkan sama sekali untuk mendapatkan penghasilan? Oke, pertanyaan menarik dan bagus sekali, dan saya baru dapat jawabannya beberapa hari kemarin ya. Jadi Kementerian Pariwisata kemarin sudah meluncurkan program edukasi dan training untuk virtual tour. Ini contoh konkretnya. Jadi beberapa destinasi itu akan meluncing program virtual tour untuk pengunjung secara online. Jadi nanti misalnya kita di Jakarta itu bisa menikmati Belitung atau menikmati Bali
secara online lewat aplikasi virtual. Ya. Jadi setidaknya dari situ masyarakat di daerah wisata masih bisa mendapatkan penghasilan minimal seperti itu. Itu ya, Pak Baik. Jepri. Semoga terjawab Ibu atau Mbak Ferika Anggra ini. Dan Pak Hirmas, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Satu lagi Pak yang belum terjawab tadi, pesan singkat secara umum untuk para audiens ataupun juga nanti setelah video ataupun juga rekaman ini diupload di YouTube, barangkali ada pihak pengelola wisata, monggo saran apa yang ingin disampaikan, singkat saja. Baik, terima kasih. Pertama saya apresiasi untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Total 62 orang yang daftar ya. Ini wujud sebenarnya ketertarikan publik terhadap pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Dan saya harap semangatnya tetap terjaga. Yakinlah bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekarang trennya ke arah sini, ya, trennya ke arah sustainable tourism. Jadi setelah ini akan banyak sekali aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah terkait sustainable tourism. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah memperkuat kebersamaan ya dengan komunitas-komunitas yang ada di destinasi agar mereka bisa aware dengan sustainable tourism. Jadi masyarakat dididik untuk tidak tergiur dengan uang banyak dalam suatu waktu, tetapi uang yang cukup dalam waktu yang panjang, yaitu yang lebih sustain untuk kehidupan kita. Itu aja Pak Jepri, mungkin dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah dan berlebihan, yang hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hirmas atas materi ataupun juga pesan-pesan edukasi yang telah disampaikan. Kami berharap semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini, sebagai informasi bahwa acara webinar ngabuburit bareng dosen muda Bio IPB ini merupakan acara yang ke depan akan secara rutin diadakan setiap minggunya. Dan ngabuburit seri berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020, hari Senin depan, Bapak Ibu. Temanya adalah mengenai jika orang hutan saja happy, mengapa kita galau? Nah, ini akan disampaikan materinya oleh Ibu Dr. Puji Rianti, yang juga merupakan dosen muda Bio IPB. Lalu informasi selanjutnya adalah mengenai materi, lalu kemudian e-sertifikat, maka akan kami kirimkan ke email dari masing-masing Bapak Ibu, seperti yang sudah tertulis pada form pendaftaran. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu yang juga mungkin tadi ada yang telah menyaksikan materinya, Bapak Ibu juga bisa menyaksikan presentasinya kembali melalui memutar video di YouTube Bio IPB. Silahkan untuk di search, di visit. Lalu kemudian untuk informasi-informasi lain terkait dengan ngabuburit ini juga Bapak Ibu bisa memfollow @bioipb Instagram maupun juga Facebook Bio IPB. Baik Bapak Ibu, sekian acara ngabuburit kita pada sore hari ini. Semoga bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, semoga semakin berkah. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi ngabuburit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.